Halo bro, lo tau gak sih, dunia volley lagi heboh banget nih. Gue mau cerita sesuatu yang bikin gue sampai bengong sendiri. Bayangkan aja, lo lagi happy-happy ngedukung pemain Indonesia di luar negeri, tiba-tiba ada kabar yang bikin lo kayak, hah? Kok bisa begini? Jadi gini ceritanya, bro. Megawati Hangstri, si opposite monster kebanggaan kita, tiba-tiba aja putus kontrak sama Fenerbahce. Gila kan? Padahal klub sebesar itu, prestise tinggi, Liga Turki yang kompetitif abis. Tapi ternyata, ada yang gak beres di balik layar. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin merinding ini, gue mohon banget ya bro, bantu pencet tombol like, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komentar kalian. Soalnya cerita kali ini bakal bikin lo speechless, dan gue butuh support kalian buat terus bawa konten seru kayak gini. Trust me, ini bakal worth it banget. Oke, balik lagi ke drama Megawati yang bikin heboh jagat voli Indonesia. Jadi, berita pertama yang bikin gue kaget setengah mati adalah Megawati resmi putus kontrak dengan Fenerbahce lebih cepat dari jadwal. Bro, ini bukan main-main loh. Fenerbahce itu salah satu klub terkuat di Eropa, dan Megawati dengan mudahnya bilang, bye-bye. Menurut rumor yang beredar, ada ketidakcocokan internal dan tekanan adaptasi yang berat banget di Liga Turki. Bayangin aja, lo yang udah biasa main di Asia tiba-tiba harus adaptasi sama gaya permainan Eropa yang jauh lebih keras dan kompetitif. Belum lagi tekanan dari fans, media, dan ekspektasi yang setinggi langit. Yang bikin makin penasaran, Megawati belum kasih penjelasan resmi kenapa dia memutuskan langkah ini. Pasti ada cerita besar di balik keputusan yang bikin fans Indonesia tercengang ini. Gue sih curiga ada drama internal yang gak kelihatan dari luar. Nah, yang bikin situasi makin menarik, sosok Arina Fedorovtseva tiba-tiba jadi sorotan. Buat yang belum tahu, Arina ini outside hitter andalan Fenerbahce yang udah malang melintang di dunia voli internasional. Keduanya sempat main bareng dalam beberapa laga penting, dan fans mulai bertanya-tanya, apakah ada ketegangan di antara mereka, atau justru hubungan baik? Lo tau gak sih, sometimes di dunia olahraga profesional, chemistry antar pemain itu krusial banget. Satu salah langkah, satu misunderstanding, bisa bikin segalanya berantakan. Dan dalam kasus Megawati Arina ini, spekulasi mulai bermunculan kemana-mana. Tapi plot twistnya di sini, bro. Megawati ternyata angkat bicara dan bilang sesuatu yang bikin gue respect sama dia. Dia bilang, Arina pemain luar biasa. Dia pemain dengan teknik dan mentalitas yang tinggi. Saya belajar banyak darinya, dan tidak ada masalah pribadi antara kami. Dude, ini mature banget kan? Di tengah-tengah spekulasi yang beredar, Megawati malah kasih statement positif. Ini menunjukkan kalau dia bukan tipe pemain yang suka bikin drama atau konflik personal. Respect banget sama attitude-nya. Tapi jangan salah, meski Megawati udah klarifikasi soal hubungannya sama Arina, masih banyak yang menduga ada drama lain di balik kontrak yang diputus sepihak ini. Isu ketidakharmonisan dalam tim dan tekanan dari supporter Turki turut mencuat. Bayangin aja, lo main di negara orang, kultur beda, ekspektasi tinggi, plus harus deal sama fans yang pasionate banget. Supporter Turki itu terkenal fanatik abis, bro. Mereka bisa sangat suportif kalau lo perform bagus, tapi juga bisa sangat keras kalau lo mengecewakan. Dan sebagai pemain asing, Megawati pasti ngerasa tekanan yang luar biasa besar. Yang bikin gue salut sama Megawati adalah kejujurannya soal kondisi mental. Dia bilang, saya harus menjaga mental dan fokus saya. Bermain di level tinggi itu penting, tapi kondisi batin juga harus dijaga. Bro, ini deep banget. Jarang-jarang ada atlet yang berani buka-bukaan soal mental health. Kebanyakan mereka cuma fokus ke performa fisik dan teknik, tapi melupakan aspek psikologis yang sama pentingnya. Megawati di sini nunjukin kalau dia pribadi yang dewasa dan tahu prioritas hidupnya. Dalam wawancara eksklusif, dia juga bilang akan segera mengumumkan klub barunya. Nah, ini yang bikin penasaran. Kemana ya next destination si opposite monster kita ini? Plot twist lagi nih. Bro, Arina Fedorovtseva ternyata kirim pesan support ke Megawati lewat Instagram story. Dia nulis, "Good luck, warrior. You are strong and talented."
Gestur ini langsung disambut positif sama netizen dan membantah rumor adanya konflik internal. Ini bukti banget kalau di dunia olahraga profesional, respect antar pemain itu masih ada. Meski mungkin ada perbedaan atau ketegangan di lapangan, tapi pada akhirnya mereka saling menghargai sebagai atlet yang sama-sama berjuang di level tertinggi. Reaksi fans Fenerbahce sendiri campur aduk, bro. Ada yang kecewa banget karena Megawati punya potensi luar biasa, tapi ada juga yang paham kalau tekanan di klub sebesar Fenerbahce memang berat banget buat pemain asing baru. Bayangin aja, lo masuk ke klub yang udah punya sejarah panjang, tradisi kuat, dan ekspektasi yang sangat tinggi. Sebagai newcomer, lo harus prove yourself dalam waktu singkat. Kalau gak bisa adapt dengan cepat, tekanan dari berbagai pihak pasti menggunung. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kemana Megawati akan melanjutkan karirnya? Spekulasi udah bermunculan kemana-mana. Ada yang bilang dia bakal balik ke Asia, mungkin ke Daejeon Red Sparks tempat dia pernah berjaya. Ada juga yang spekulasi dia akan tetap di Eropa, pindah ke klub lain seperti Etzatsba atau bahkan ke Italia. Gue pribadi sih penasaran banget sama keputusan Megawati selanjutnya. Kalau dia balik ke Asia, mungkin dia bisa lebih komfortable dan perform maksimal. Tapi kalau dia tetap di Eropa, itu menunjukkan kalau dia gak mau mundur dari challenge dan siap fix di level tertinggi. Yang pasti, keputusan apapun yang diambil Megawati, gue yakin dia udah pertimbangkan mateng-mateng. Dia bukan tipe yang impulsif, dan dari statement-statementnya, kelihatan banget kalau dia pribadi yang thoughtful dan tahu apa yang terbaik buat karirnya. Tapi ada satu hal yang bikin gue concern nih, bro. Gimana dampak kejadian ini ke persepsi klub-klub Eropa terhadap pemain Indonesia? Jangan sampai case Megawati ini bikin klub lain jadi reluctant buat rekrut pemain dari Indonesia. Di sisi lain, mungkin ini juga momen buat pemain Indonesia lainnya buat belajar. Adaptasi di level internasional itu gak cuma soal skill teknik, tapi juga mental preparation, cultural adjustment, dan management expectation. Informasi yang gue share ini sebagian masih desas-desus dan belum semua terkonfirmasi kebenarannya secara resmi. Tapi dari berbagai sumber dan statement yang ada, gue coba rangkum buat kalian supaya dapat gambaran lengkap situasinya. Yang clear adalah Megawati udah officially putus kontrak sama Fenerbahce, dan dia lagi dalam proses cari klub baru. Semoga aja keputusan next-nya bisa bikin dia happy dan perform di level terbaiknya. Gue personally respect sama keberanian Megawati buat prioritize mental health-nya. Di era sekarang, awareness soal mental health atlete udah mulai meningkat, dan Megawati jadi salah satu contoh atlete yang gak syame buat acknowledge hal ini. Oke bro, itu tadi update lengkap soal drama Megawati dan Fenerbahce yang lagi heboh banget di dunia volley. Gue tahu kalian pasti penasaran sama kelanjutan cerita ini, dan gue bakal terus update kalian di channel Zona Megatron ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa terhibur dan dapat insight baru. Subscribe juga ya buat dapetin update terbaru soal dunia volley Indonesia dan internasional. Dan yang paling penting, drop komentar kalian. Gue pengen tahu pendapat kalian soal keputusan Megawati ini. Menurut kalian, Megawati udah bener putus kontrak sama Fenerbahce? Atau harusnya dia bertahan dan figure through the challenges? Dan kemana kira-kira next destination dia? Asia atau tetap di Eropa? Share pendapat kalian di kolom komentar, dan gue bakal baca satu-satu. Makasih banget udah nonton sampai habis, bro. See you di video selanjutnya, dan semoga Megawati dapet yang terbaik buat karirnya ke depan. PAC out, dan jangan lupa tetap support atlet Indonesia dimanapun mereka berkiprah. Zona Megatron out.